untuk menjaga iman awak tadi, menjaga kualitas amal awak tadi, namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Pahalanya gadang ibu bapak. An Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Ayyub berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawali kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia iringi, dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka orang ini sama dengan melakukan puasa 1 tahun penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, teman-teman sekali, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita kembali bisa melanjutkan ibadah subuh kita secara berjamaah, dan kita kembali melanjutkan kajian tausiah subuh kita. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh ini kajian kita adalah amalan yang disunnahkan di bulan Syawal. Kita ibu dan bapak baru selesai ibadah puasa Ramadan ya Kak Ibu. Kita berharap mudah-mudahan sesuai dengan tujuan utama Ramadan itu adalah menggapai takwa. Jadi mudah-mudahan takwa itu sudah kita dapatkan. Syawal ibu bapak itu artinya adalah peningkatan. Di bulan Syawal itu bulan peningkatan. Apa yang meningkat? Nah, ada beberapa hal yang meningkat ibu bapak. Setidaknya ada 3 macam yanglah meningkat di bulan Syawal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga iman. Apa maksudnya kita meningkat ilmu ibu bapak? Karena selama Ramadan penuh kemarin, malam subuh kita sudah disuguhkan, diberikan ilmu-ilmu oleh para ustadz atau ulama kita di mimbar kita ini. Maka setidaknya itulah bertambah ilmu awak tentang ilmu agama.
yang bisa nanti untuk memperbaiki amal-amal awak 11 bulan di luar Ramadan, mulai Syawal kini. Jadi ilmu kita sudah meningkat insya Allah. Yang kedua, apalagi yang meningkat? Amal. Karena biasa beramal Ramadan, sholat berjamaah, kita puasa ya juga kita lakukan, berbanyak infak sedekah, berbagi dengan fakir miskin. Jadi itu insya Allah itu akan meningkat karena kita sudah terbiasa di bulan Ramadan. Mari kita lanjutkan Ibu Napa. Misalnya lanjutkan amal-amal selama bulan Ramadan itu. Ada kontinuitas keberlanjutan dari amal Ramadan. Jadi Ibu Napa, kalau Ramadan awak contohnya berinfak sedekah banyak, kok dapet wak lanjutkan Ibu Napa. Kita juga terus memperbanyak amal Ramadan di 11 bulan berikutnya itu. Itu peningkatan amal. Yang ketiga, apa yang meningkat? Iman. Karena Ramadan kita sudah dilatih dengan berbagai amalan orang-orang beriman, maka kualitas iman nawa insya Allah di Syawal kulah meningkat. Bagaimana keyakinan kita bertuhan, keyakinan kita dengan malaikat, nabi, rasul, kitab, hari kiamat, qadar-qadar itu, insya Allah iman kita lah meningkat. Maka Ibu Napa, apa yang perlu lain? Biasanya kemarin Ibu Napa, di 1 Syawal itu, sebagaimana dalil mungkin yang pernah Ibu ketahui, musuh bebuyutan awak, iblis dengan para pasukannya setan-setan itu, iko nampal yang dak sanang jo gitu. Maka dia berteriak di 1 Syawal kemarin, berteriak memaki histeris dia, raja iblis itu. Lalu berkumpullah para pasukannya itu, para anak buah itu berkumpul, bertanya kepada rajanya, wahai ya Sayyidana, man aghdabaka, wahai tuan kami, wahai bos kami, pimpinan kami, man aghdabaka, siapa yang menyebabkan kamu murka? Jadi aghdab itu adalah murka, marah. Lalu dia menyampaikan, wahai pasukanku, nak buahku, apa kata iblis? Tidak ada yang membuat aku murka kecuali di 1 Syawal, hari yang fitrah kemarin itu, Allah telah mengampuni seluruh dosa umat-umatnya dan memandang rahmat kepada orang-orang yang berhasil puasa. 1 Syawal itu yang menyebabkan dia murka. Jadi sio-sio kerajaan iblis salamoko gitu. 11 bulan sebelumnya dia sudah menggoda pengaruh manusia, tapi di 1 Syawal karena berhasil puasanya itu, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah pandang kita dengan pandangan rahmat kasih sayang. Iko yang membuat ebo tak pakai raja iblis itu. Maka dia itu apa katanya? Dia memberikan instruksi gitu, memberikan perintah langsung kembali. Maka sekarang wahai pasukanku, nah, karena itu karena dia sudah dilepas kembali. Kalau Ramadan iblis itu lah dikabekkan, dibelenggu, tapi malam 1 Syawal iblis itu dilapih amalia, setan-setan dilepaskan kembali untuk menggoda kita. Maka apa kata iblis di pagi 1 Syawal itu? Maka sekarang wahai seluruh pasukanku, kalian harus buat Allah murka kembali kepadanya. Pikiran acaranya Allah tuh bangi, Allah tuh berang, Allah marah murka kembali kepada manusia yang sudah dipandang rahmat. Acaranya sibukkan kembali mereka dengan urusan dunianya, sibukkan mereka kembali dengan perbuatan maksiat, perzinaan, minuman keras, perkelahian, pertengkaran, dan seluruh perbuatan yang Allah nanti murka padanya. Jadi ada perintah langsung, ya Mak. Di hari itu disuruh dikerahkan lagi. Maka itu lebih apa? Kita harus berhati-hati. Jangan nanti kita yang sudah dipandang suci itu kembali kotor,
Maka apa kata Rasul? Maka di hari yang mulai fitrah itu hari Syawal itu pun apa? Maka mari kembali kita menguatkan keimanan, memperbanyak amal agar nanti iblis dan syaitan itu tidak kembali mengotori kita. Maka adalah amal-amalan Syawal yang disunnahkan. Di antaranya apa? Menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim kan tidak suka syaitan ke rumah. Masanya bagaimana orang menyambung silaturahim? Itulah namanya yang diadakan halal bihalal. Itu disunahkan pun apa? Kok rasanya kemarin kita tidak ketemu, saling berkunjung ke rumah tetangga kita, rumah saudara kita. Kalau ada rasa yang putus kemarin, itu disambung silaturahim. Ini amalan terbaik. Nah, lalu lah sudah rasa karena lah seminggu lewatnya lebih kurang, maka ada satu amalan untuk melanjutkan apa? Untuk menjaga iman awak tadi, menjaga kualitas amal awak tadi, namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya Pak Ibu. Maka alhamdulillah Ibu Bapak yang melakukan sudah mulai, mungkin selesai alhamdulillah. Yang belum, mari kita sama-sama berupaya. Nanti masih ada batas waktunya sampai akhir Syawal. Pahalanya gadang Ibu Bapak. Apa kata Rasul? Nah, dalam sebuah hadis, An Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Ayyub berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawali kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia iringi, dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka orang ini sama dengan melakukan puasa 1 tahun penuh. Kok pahalanya mah? Siapa yang puasa Ramadan 30 hari ditambah beko 6 hari di bulan Syawal, maka sama pahalanya dengan puasa 1 tahun penuh, dilengkapi 1 tahun penuh. Kok model itu Ibu Bapak? Maka inilah salah satu dalil yang penguat pemahaman ini Ibu Bapak adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu kepada orang yang berbuat kebaikan itu 10 kali lipat. Nah, ini tadi kami bacakan dasar Ibu Bapak adalah Al-Quran surah Al-An'am ayat 160. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari amalnya. Liman jaa'a bil hasanah, siapa yang berbuat kebaikan, falahu, maka baginya pahala asyru 10 amsalihha, kali lipat serupa dengan itu. Itu konsep dasarnya Bunda Pak. Nah, itu yang berbuat kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, tapi berbeda dengan siapa orang yang berbuat kejahatan, yang berbuat dosa, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak akan dibalas. Nah, maksudnya maka tidaklah dia dibalas kecuali sama dengan yang dia lakukan. Wahum la yuzlamun. Kok bedanya Bu? Karajo elok jo, karajo maya. Kalau kerajo elok, pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau kerajonya buruk, pahalanya sama dengan yang kerajaan. Kalau buruknya sekali, dosanya sekalinya Pak Ibu. Tidak ditambah 10 ada Pak. Itu bedanya. Kalau dia berbuat dosanya 2 kali, maka itu dosanya 2 pula. Dia tidak dizalimi. Itulah artinya bagaimana rahmatnya Allah. Tapi kalau dia berbuat kebaikan, maka pahalanya 10 kali lipat.
Apa punya dengan puasa tadi tambah 6 hari Syawal sampai setahun? Wah, hitung 10 kali, Pak Haji. Kalau Ramadan kan 30 lah. Ya. Tambah 6 berarti 36 kali 10 kali lipat. Berapa Ibu? 36 kali 10 360. Setahun berapa? Itulah kira logikanya, boleh berapa? Jadi sama dengan kita berpuasa 1 tahun. Karena orang Arab itu menganggap kalau berceritanya Bu digenap-genapkan. Kalau 365 itu 360. Kalau 42 40. Itu kebiasaan orang Arab. Maka kita berapa? Apalagi kita itu dengan tahun Hijriah. Maka 360 itu sama dengan berpuasa 1 tahun. Itu gadangnya ibadah puasa Syawal. Maka mari Ibu dan Bapak. Nah, lalu Ibu dan Bapak, pertanyaannya, puasa Syawal kok mbak caranya Ustaz? Apakah harus berurutan atau boleh mbak pisah-pisah? Nah, berurutan harinya boleh, mbak pisah-pisah juga boleh. Nah, jadi boleh Bapak. Contohnya satu Syawal itu tidak boleh terdekat harinya haram puasa tuh, hari raya haram puasa. Kalau Ibu mulai 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Tapi mungkin di hari ketiga beko awak diajak kawan pergi barayo ya mah. Nah, mungkin kue masih rancak kan? Boleh wak ndak puasa beko sama milih hari lain. Nah, rupanya hari ke-8 Syawal awak baru 3 baru yang sampai. Lah kabarnya puasa awak. Nih rupanya ada hidangan memanas anak marilah halal dulu makan-makan dulu boleh. Jadi boleh dipisah sampai nanti akhir bulan Syawal. Inilah pada Syawal saya Pak Haji. Nah, kini sekitar 8 Syawal Bu. Nah, sabarlah ya. Masih tinggal lebih kurang 9 hari lagi. Kita berdoa Ibu dan Bapak, mudah-mudahan di 9 hari kok wak pisah-pisah boleh, kemudian kita urut juga boleh. Yang jelas ini sunnahnya, pahalanya kadang. Nah, itu pertanyaan satu yang sering muncul ketika puasa Syawal. Nah, kemudian ada puasa yang kedua, Bu. Pertanyaan yang lain. Bagi ibu-ibu yang kemarin wajib qadha, contohnya datang haidnya, masih ada yang gadis datang haidnya, atau apa-apa yang kemarin sakit, atau dalam perjalanan yang mungkin puasanya tinggal 3 atau 2 batalnya, yang harus diqadha diganti di hari lain. Maka ada pertanyaan, yang wak duluan, apakah diqadha dulu atau puasa Syawal wak dulu? Ya Pak Ibu. Nah, untuk menjawabkan apakah qadha dulu, itu memang berbeda pendapat ulama. Tapi kita lihat yang lebih kuat itu adalah sebaiknya diqadha dulu karena itu wajib. Ya Pak. Contohnya sakit batang Pak Haji, tinggal 2. Karena iko wajib, itu lebih dianjurkan iko duluan Bu. Sebab Syawal ko sunat. Itu pendapat ulama yang menguatkan dulukan yang wajib. Nah, tapi ada pertanyaan, beko yang wajib Ustaz, kok ndak dapet kok lain? Nah, mungkinlah terakhir artinya kan, kok mungkin patang kok 7 ya Bu. Ibu kan kadang seminggu rata-rata kan, tambah lo 6, 3 balik. Ini harilah 25 Syawal. Atau 24 Syawal baca caranya. Kalau beko wak keranya yang wajib habis Syawal. Bolehkah didahulukan yang sunat? Maka ada yang membolehkan Pak. Boleh yang sunat karena yang qadha itu masih ada waktu nanti 10 bulan lain di luar Syawal. Iko apa beda pendapatnya? Nah, tapi yang menguatkan tadi karena yang mengatakan dulukan yang wajib itu juga beranggapan karena umur kau awak tidak tahu. Nah, kau masalah aja kan. Bila meninggal kau tidak tahu. Jangan sampai awak meninggalkan hutang yang wajib. Nah, lah. Ya Ibu. Contoh Ibu berhutang Bapak berhutang 3, ada kesempatan karena kita tidak tahu batas umur kau, maka ikut yang harus awak segerakan untuk membayarnya. Nah, jadi balik ke Bapak Ibu, kalau kita yakin rasanya nanti insya Allah kita dulukan yang wajib. Juga dikatakan sini, kalau dahulukan yang wajib, sementara kita sudah berniat untuk yang sunat, insya Allah
niat sunatnya ikolah punlah dapat pahala Pak. Ya Bapak Ibu. Jadi inilah bagian pertanyaan. Kemudian ada yang terakhir lagi. Apakah boleh juga ya Bapak Ibu puasa Syawal itu digabungkan dengan Senin Kamis? Nah, boleh kita puasa Syawal hari Senin, boleh juga hari Kamis di bulan Syawal. Maka kita hanya berharap yang jelas niatnya puasa Syawal, dan mudah-mudahan Allah juga balas kita mendapatkan pahala sunat puasa Senin Kamis, atau di puasa bid, namanya puasa pertengahan bulan yang tanggal itu 13, 14, 15 setiap bulan itu ada pahala puasa namanya puasa bid, puasa putih setiap bulan Hijriah itu di pertengahan bulan. Jadi inilah Ibu Bapak, ini keutamaannya. Apa gunanya Ibu Bapak kita puasa Syawal itu? Boleh terjaga kalau terbiasa patanglah puasa Ramadan 30 berlanjut dengan Syawal itu terlatih kita bagaimana menikmati, mengambil hikmah dari betapa besarnya manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Ibu Bapak dengan puasa Syawal ini juga nanti di samping pahalanya besar, insya Allah juga nanti membawa kesehatan pada kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan nanti kita amal kita itu terus terjaga nanti sampai bulan berikutnya, sampai nanti datang pula lagi Ramadan, kita masih bisa menjaga amalan-amalan terbaik kita yang kita latih selama bulan Ramadan. Inilah Ibu Bapak mungkin dapat kita sampaikan pada sebuah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan kita, dan kita berdoa serta berharap mudah-mudahan di sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan batasnya ini, kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal terus, jauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, baik yang besar ataupun yang kecil, sampai nanti kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau husnul khotimah, maka insya Allah nanti di akhirat kita akan ditempatkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Haji. Ya Pak Haji. Pak. Mas. Pak. Ya. Ya.